Baik, mari kita buka kitab kita, surat Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan khotbah tentang kesaksian hidup yang memberkati. Nah, pagi ini saya juga ingin sharing tentang bagaimana kesaksian hidup dari satu orang yang hebat, namanya adalah Rasul Paulus. Kalau sudah ketemu, mari kita baca firman Tuhan bergantian. Saya mulai kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13, saudara. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan kesucian, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Amin. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Sama-sama. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tepuk tangan saudara-saudara untuk firman Tuhan. Lebih keras, teman. 11 bulan saya dan saudara mengalami banyak berkat Tuhan. Kalau mau saudara-saudara saksikan terlalu panjang dan kita semua tidak punya waktu untuk bisa mendengar. Tapi pagi ini saudara kita belajar dari satu orang namanya adalah Rasul Paulus. Saudara baca firman Tuhan tadi itu sangat luar biasa. Judulnya adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Kalau saudara dengar kata penjara, kira-kira apa yang muncul di kepala saya dan saudara? Pasti yang pertama adalah penjara adalah tempat di mana orang-orang melakukan kejahatan. Penjara adalah tempat di mana orang melakukan pelanggaran kriminal. Penjara adalah tempat di mana orang melakukan hal-hal yang jahat yang tidak menjadi berkat bagi manusia sesamanya. Tapi yang luar biasa kalau kita baca firman Tuhan tadi, Alkitab mencatat bahwa ada satu orang namanya Rasul Paulus. Dia adalah orang yang dipenjarakan karena Kristus. Saudara-saudara, ketika dia tulis firman Tuhan ini, dia sedang ada di penjara Roma. Dalam tahap pada waktu itu, dia masih ada di tahanan rumah pada waktu itu. Dia tulis firman ini tahun 60 sampai tahun 62. Dan surat yang dia kirim ini saudara bukan hanya untuk jemaat Filipi, tapi ada jemaat Kolose, ada jemaat Efesus saudara-saudara, dan juga surat untuk rekannya yang bernama Filemon. Yang menariknya adalah ketika dia kirim surat ini, keadaan jemaat Filipi itu sedang mengalami keadaan yang sedih, yang susah dan gelisah. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Kira-kira apa yang terjadi dengan Rasul Paulus nanti ketika dia ada di penjara. Saya catat saudara, menurut catatan Alkitab ada dua kelebihan daripada jemaat Filipi. Yang pertama, kalau saudara bisa lihat di LCD depan, kelebihan yang pertama adalah jemaat ini adalah jemaat yang miskin harta, tapi mereka adalah jemaat yang kaya akan kemurahan hati. Saudara baca surat Korintus, Paulus berkata bahwa jemaat Filipi telah menyumbang kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Sekalipun mereka miskin secara harta, tapi mereka kaya secara kemurahan hati. Dalam surat Filipi, Paulus berkata, aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Yang aku pentingkan bukan kirimannya, tapi keuntungan daripada kalian yang sudah memberikan bantuan kepadaku. Tidak heran Paulus berdoa dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Tapi yang luar biasa saudara, kelebihan atau keistimewaan dari jemaat ini juga adalah mereka adalah jemaat yang sangat sayang dengan hamba Tuhan. Makanya ketika hamba Tuhan sedang ada di penjara, Paulus sedang ada di penjara, mereka itu susah, mereka itu sedih. Ini jadi contoh buat saya dan saudara. Ada banyak jemaat ketika lihat pendeta dapat tantangan, bukannya doakan pendeta, bukannya dukung pendeta, bukannya rasa terbeban, tapi justru dia berkata, itu pendeta tuh kurang berdoa, makanya tantangan dihadapi. Itu pendeta tuh kurang rohani, itu pendeta tuh kurang iman, sehingga pantas saja dia dapat tantangan. Nah, Paulus tulis surat ini tujuannya begini, supaya kalian jangan sedih, jangan sedih. Karena telah tersiar kabar kepada seluruh dunia bahwa aku dipenjarakan karena siapa saudara? Kristus. Ini berbeda dengan orang-orang yang masuk penjara zaman itu dan hari ini. Masuk penjara karena apa? Pencuri. Saya nonton di televisi, ada seorang caleg itu tidak punya modal jadi seorang caleg. Akhirnya apa? Pencuri di toko-toko sembako. Untuk apa? Sumbang orang-orang yang akan coblos dia. Terakhir lu bukan yang namanya jadi dewan, tapi jadi apa? Narapidana. Masuk penjara karena kejahatan. Tapi Paulus masuk penjara karena apa saudara? Kristus. Berarti ini satu kabar baik buat saya dan saudara. Kalau kita masuk penjara karena Kristus, berarti itu anugerah untuk saya dan saudara. Amin. Tujuannya apa? Supaya saya dan saudara punya kesaksian hidup yang menjadi berkat bagi banyak. Paulus tidak mau pusing dengan orang-orang yang beritakan Injil karena iri hati, karena perselisihan, karena kepentingan diri. Dia tidak mau pusing. Yang dia fokus adalah dia mengirimkan surat ini kepada jemaat Filipi supaya mereka dengar bahwa karena pemenjaraannya justru saudara-saudara itu menjadi berkat rohani bagi banyak orang. Amin. Saudara bisa lihat orang dalam keadaan titik rendah, orang dalam keadaan tidak berdaya, tapi justru hidupnya bisa menjadi berkat. Kita ini orang Kristen terlalu banyak diberikan makanan-makanan rohani yang sesat. Saudara kebanyakan dengar pendeta yang khotbah, kalau ada tantangan doa tengking. Kalau ada pergumulan doa tengking. Tidak selalu saudara-saudara. Sebab apa? Justru di tengah-tengah kesukaran itulah saya dan saudara akan melihat bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara mau mengalami kesembuhan, maka saudara perlu mengalami yang pertama, yakni itu apa? Sakit. Kalau saudara mau mengalami kelimpahan, maka saudara harus mengalami dulu yang namanya apa? Kekurangan. Kalau saudara mau mengalami peninggian, saya dan saudara harus mengalami terlebih dahulu yang namanya direndahkan oleh Tuhan. Amin. Disitulah baru kesaksian itu akan apa? Muncul. Saya sering khotbah di mana-mana. Dan saya selalu dengar kalau orang bersaksi itu selalu hal-hal yang baik. Ada anak kuliah bersaksi, saya bersyukur kuliah 4 tahun, ya bisa wisuda hari ini. Saya dengar orang bersaksi naik jabatan, puji Tuhan, Tuhan berkati saya bisa naik jabatan. Saya dengar orang kesaksian, dia sakit tidak sembuh-sembuh, tapi akhirnya Tuhan menyembuhkan. Saya tidak pernah dengar orang kesaksian bahwa saya tidak sembuh pun juga, saya akan tetap cinta Tuhan. Itu jarang tuh. Saya tidak pernah dengar orang bersaksi, saya walaupun pekerjaannya cuma segini, gajinya cuma segini, posisinya cuma segini, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jarang sekali saudara. Kenapa? Karena manusia ketika menghadapi keadaan yang enak, baru dia mau bersaksi tentang keadaannya. Justru dalam keadaan
juga. Harus apa saudara? Bersaksi. Amin. Saudara ketemu orang, saya mau tanya, orang lebih suka dengar kesaksian saudara atau pengeluhan saudara? Saya kalau dengar orang mengeluh, saya punya tulang di badan tuh ngilu, saudara tahu. Kenapa? Ini orang ketemu dia selalu apa? Mengeluh aja. Yang keluar dari mulut dia apa? Khawatir aja. Yang keluar dari mulut dia apa? Sumut-sumut aja. Tidak pernah dia berkata, aduh, saya ini keadaan tidak baik, tapi saya bersyukur masih hidup hari ini. Nah, jarang tuh begitu toh. Yang ada, aduh, saya ini kayaknya semua mati aja. Loh, lama-lama sudah mati cepat. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah apa? Obat. Tetapi apa? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara justru berkata, saya ini tidak punya uang, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat mengisi dompet dan rekening dan tabungan saya. Harus beriman begitu. Amin. Jangan ketemu orang saudara mengeluh, saya yakin minggu depan orang tidak mau ketemu saudara lagi. Si tukang mengeluh sudah datang, ayo kabur, bubar. Kenapa? Ya ketemu dia ngomongnya selalu apa? Negatif, negatif, negatif. Belajar dari Paulus, sekalipun dalam penjara, dia bersaksi, ternyata kesaksiannya menjadi berkat. Saya catat saudara, ada 2 kesaksian hidup Paulus yang bisa menjadi berkat bagi saya dan saudara. Yang pertama adalah pemenjaraan Paulus menghasilkan kemajuan Injil. Saudara lihat ayat 12 sampai 13. Alkitab berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru kenapa menyebabkan kemajuan Injil. Ternyata saudara, Injil maju saudara itu 2 arah. Arah yang pertama Alkitab mencatat di ayat yang ke-13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana. Wow, ini luar biasa. Ternyata penjara tidak bisa menghambat Paulus untuk beritakan Injil. Tidak bisa. Ada banyak orang ketika dalam keadaan susah justru berhenti untuk bersaksi. Tetapi Paulus ketika dia ada di penjara, justru dia bersaksi tentang Injil. Kalau saudara ingat kisah Paulus, orang ini dimanapun dia berada, dia selalu bicara Injil. Saudara pernah ingat ketika dia ada di Athena? Ketika dia sampai di Athena, dia lihat patung-patung. Dan dia lihat satu tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Alkitab mencatat, setiap hari Paulus pergi ke pasar untuk sharing firman dengan orang-orang di pasar. Saudara dan saya ke pasar ngapain? Ibu saya berapa mama? 8.500, 12 ya orang kuntul saudara. Ini setan siapa yang datang belanja bukannya kasih saya bonus, justru minta tambah. Paulus saudara ke pasar ngomong firman. Makanya saudara-saudara, dimanapun kita berada, ngomong pekerjaan itu penting karena saudara kerja. Kalau saudara ngomong firman terus, orang bilang lebih lu keluar dari ini tempat kerja dan gaji hamba Tuhan aja. Tapi kalau ada kesempatan, tiba-tiba ada teman yang bilang, aduh saya ini sedang sakit. Saudara bilang, lu tahu gak? Yesus itu Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara doa buat dia mengalami mujizat Tuhan. Ketika ada kesempatan saudara ngomong firman, bersaksi, ada amin. Tak usah bersaksi orang lain punya kehidupan, bersaksi saya dan saudara punya kehidupan. Karena kesaksian yang paling berbobot adalah kesaksian dari diri sendiri. Ingat perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus di sumur Yakub? Dia pergi cerita di orang-orang di Sikar Samaria. Dia berkata, aku telah menemukan satu orang yang berkata tentang semua yang aku lakukan. Mungkinkah dia adalah Mesias? Maka kita mencatat, semua orang menjadi percaya bukan karena perkataan daripada perempuan sundal itu lagi, tapi karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Beri tepuk tangan saudara-saudara. Haleluya. Amin. Bahkan saudara ingat,
ketika Paulus sedang dibawa, saudara, dia ada di Kaisarea pada waktu itu. Ada seorang wali negeri namanya Festus pada waktu itu. Dia, saudara, tidak mau bebaskan Paulus. Akhirnya ada satu raja, saudara, yang bernama Agrippa bersama istrinya bernama Bernike. Mereka melakukan kunjungan ke Kaisarea. Akhirnya di situ Paulus diberikan kesempatan untuk bersaksi atau membela diri. Karena dalam budaya orang Roma, seorang tidak akan dihukum tanpa mendengar kesaksian atau pembelaan dirinya. Maka kita mencatat, saudara, Paulus bangkit berdiri dan dia bersaksi tentang Injil. Bahkan saudara tahu, ketika dia bersaksi, Festus berkata, Paulus, engkau gila. Ilmumu yang banyak membuat engkau gila. Jadi kalau ada orang belum bilang saya dan saudara gila, berarti saya dan saudara belum radikal. Amin. Paulus bilang tidak, saya bersaksi tentang Injil. Bahkan dia ajak Raja Agrippa untuk percaya. Agrippa bilang begini, Paulus, hampir-hampir engkau buat saya jadi orang Kristen hari ini. Coba kayak ini, Kisah Rasul pasalnya yang ke-26 sampai 29. Perhatikan firman Tuhan. Kisah Rasul pasalnya yang ke-26 ayat 22 sampai 29. Firman Tuhan berkata, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengungkapkan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras. Apa saudara-saudara? Engkau apa? Bilang sama kiri kanan. Engkau harus tunggu waktu orang bilang engkau gila karena Tuhan. Oh iya. Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani bicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semua ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agrippa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agrippa, sama-sama baca. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi apa? Orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu ini. Saudara lihat, dia ada di mana dia bicara firman. Ini hebat. Ini hebat, saudara. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk bersaksi. Sebab di hidup kita, di tangan kita ada Alkitab. Lengkap 66 kitab. Setiap hari kita baca minimal 1-2 pasal. Kita bersaksi tentang Injil. Saya yakin ada banyak orang yang tidak mau percaya, tapi ada banyak orang juga yang akan percaya. Saya suka dengan motonya Paulus. Moto Paulus adalah, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu dia punya moto. Kalau kita punya moto apa? Hari ini miskin, 20 tahun kaya raya. Tapi Paulus punya moto, saudara, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia ada di istana, kaisar dengar Injil. Dia ada di istana, orang-orang di istana dengar Injil. Bahkan dia ada di istana, para prajurit dengar Injil. Jadi kita semua tidak perlu jadi pendeta baru bersaksi tentang Injil. Ada amin? Tak usah.
Karena orang kalau jadi pendeta itu panggilan dan pilihan, bukan sembarangan. Tapi saya dan saudara adalah orang-orang yang ditempatkan di dunia ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Yesus kalau tidak mati, orang tidak akan percaya bahwa dia adalah Tuhan. Justru dia matilah baru orang percaya dia adalah Tuhan. Paulus pun juga kalau tidak masuk penjara dan bersaksi, orang tidak akan percaya bahwa dia adalah salah satu rasul yang Tuhan pakai. Berarti dalam keadaan keterpurukan kita, di situ Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi waktu saudara sakit, orang datang kunjungan, orang berkata, aduh kasihan ya kamu sakit ya. Saudara berkata, walaupun tubuh saya sakit, tapi jiwa dan roh saya tetap sehat di dalam Tuhan. Walaupun saya menghadapi tantangan yang berat, tapi saya percaya Allah selalu memberikan kemenangan bagi orang yang mengandalkannya. Paulus ada di mana? Dia bicara firman Tuhan. Saya suka dengan satu firman, Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Alkitab berkata, Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, apa saudara? Ia akan dihormati Bapa. Beri tepuk tangan dong. Berarti kalau saudara hari ini melayani Tuhan, saudara itu dihormati Bapa loh. Amin. Makanya kadang-kadang kalau kita melayani, orang tidak bilang terima kasih, orang tidak tepuk tangan, orang tidak bilang luar biasa, tidak apa-apa. Kenapa? Yang paling penting adalah saya dan saudara dikasihi dan dihormati oleh Bapa. Itu yang paling penting saudara. Kenapa? Karena kita sedang mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Ada yang kedua saudara, ayat 13b berkata, dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ternyata Injil tidak hanya sampai di istana, tapi Injil pun juga sampai kepada orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Lihat firman Tuhan ini. Kisah Rasul 28 ayat 23 sampai 24, ayat 30 sampai 31. Kisah Rasul 28 ayat 23 sampai 24, 30 sampai 31. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang apa? Tetap tidak percaya. Jadi saudara kalau bersaksi, jangan harap semua orang itu akan percaya. Jangan pernah punya target begitu. Karena akan ada banyak orang yang tidak akan percaya. Apalagi saudara bersaksi kepada orang-orang di lingkungan, keluarga, orang-orang yang kenal saya dan saudara. Mereka tidak akan percaya. Mereka bilang, kok lucu dulu model kita toh, betul toh? Kok lucu, ibadah tiap hari tapi masih juga jatuh dalam dosa kita toh juga. Orang tidak akan percaya. Tapi ingat, di saat mayoritas ada orang yang tidak percaya, saya yakin ada minoritas orang juga yang akan percaya. Lihat firman Tuhan ayat 30-31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah
dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Injil mengalami kemajuan. Arah yang kedua adalah kepada semua orang yang ada di Roma. Saya percaya kalau saya dan saudara rajin bersaksi, satu kota Kupang ini akan dengar Injil. Ada amin? Nanti saya tantang saudara-saudara, tahun depan saya akan utus semua jemaat penginjilan di kota Kupang. Saudara siap? Loh, kalau saudara tidak siap, saudara kalah dengan saksi Yehova. Saksi Yehova tiap hari penginjilan loh. Mereka ada di pasar, mereka ada di toko-toko sembako, mereka jalan keliling RT, masukkan untuk apa? Penginjilan. Orang Kristen ngapain? Online, main TikTok, itu tidak salah. Tapi kalau saya dan saudara tidak bersaksi, dengar baik-baik, ini daerah, ini negeri akan dengar Injil, tapi Injil yang palsu, saudara-saudara. Perkembangan ajaran-ajaran sesat hari ini semakin banyak bertumbuh. Orang akan percaya mereka itu benar. Kenapa? Karena mereka juga Kristen loh. Saya sudah bilang waktu itu, kalau kiai yang ngomong tentang Alkitab, orang tidak akan percaya. Karena memang dia bukan Kristen. Tapi kalau pendeta, penginjil, pengajar yang ngomong, orang akan mudah sekali percaya. Saya dorong saudara terus. Saudara punya media sosial bagi firman Tuhan. Ada amin? Status tuh copy paste firman Tuhan. Saudara punya Facebook, sharing firman di situ. Lo bagikan orang punya video khotbah, ini apa susah sih? Saudara cuma klik bagikan langsung apa? Terkirim. Susah? Lebih susah mana? Saya suruh saudara doa puasa 3 hari 3 malam di sini. Lebih gampang bagi firman. Tapi banyak orang Kristen saudara tidak pusing. Makanya kalau ada saudara mereka yang pindah ikut ajaran sesat, baru mereka marah-marah. Saya ketemu teman saya, dia punya tante kandung majelis di satu gereja di Kota Kupang, ikut ajaran saksi Yehova. Dia bilang, Pak Andre, saya punya keluarga semua tidak mau kenal sama dia. Dalam hati saya, kenapa tidak mau bicara firman? Orang udah pindah ajaran sesat, baru apa? Marah-marah. Tidak bisa lagi saudara. Sudah terlambat. Kenapa? Karena pikiran mereka itu sudah diberikan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jadi kalau ada keluarga saudara yang pindah ke ajaran sesat, jangan marah-marah ya. Kenapa? Ya karena mungkin kita kurang berani bersaksi. Yang paling parah lagi, pindah agama. Itu paling parah lagi. Ada yang berkata, oh mungkin dia punya nasib begitu, jadi biar aja. Tidak saudara-saudara. Mungkin kita perlu koreksi diri kita. Mungkin kitalah yang kurang bersaksi tentang Injil kepada mereka. Ada amin? Bicara firman di mana-mana ada. Anak-anak kuliah kan banyak di sini. Saudara di kampus bicara firman. Nanti ada yang bilang, lu gila Okto. Nah itu baru keren. Lu gila Lora. Nah itu baru keren. Kalau orang belum bilang saudara gila, berarti baru keren tuh. Yesus saja orang bilang dia gila. Nah coba buka Yohanes 7 ayat 5. Baca di firman. Yohanes pasal 7 ayat 5. Saudara-saudaranya sendiri pun apa? Saudara-saudaranya aja secara fisik jasmani tidak percaya dia adalah siapa? Tuhan. Jadi kalau Yesus aja mereka tidak percaya, maka saya dan saudara pun juga pasti mereka tidak lagi percaya. Betul atau tidak? Betul saudara. Tapi itu konsekuensi. Tapi sekalipun demikian, Injil harus tetap diberitakan. Ada amin?
orang bilang lu ini terlalu so suci. Bukan begitu bos. Hanya lu harus ada kesempatan untuk bertobat. Kemarin saya buka TikTok, ada satu kesaksian dari pendeta senior NTT, pendeta John Ado. Kalau saudara lihat pasar Impres, gerejanya di pinggir jalan ke sana. Dia kesaksian begini saudara, kurang lebih 30-40 tahun yang lalu, tolong bukain pintu buat Om Mas ini, mau ikut bareng. Ya, kasih kursi di situ. Beliau bersaksi 30 atau 40 tahun yang lalu, dia bertemu dengan satu anak muda. Dan anak muda ini adalah anak muda yang tinggal di daerah Naikoten. Saudara-saudara, anak muda ini adalah anak muda yang waktu itu di Naikoten, Oepura, dia adalah anak muda satu-satunya yang punya motor. Karena pekerjaannya sebagai seorang germo. Saudara tahu germo? Germo itu cari laki-laki seperempuan, cari perempuan kasih laki-laki. Saudara tahu? Dia bertemu dengan Pak John Ado di depan gereja. Waktu itu beliau tinggal di gereja, sekalian gedung gerejanya itu di situ. Pak John bilang begini, anak muda, bertobat. Dia bilang, aduh Om Pendeta tidak bisa. Justru saya punya pekerjaan ini saya suka. Dengan pekerjaan ini saya bisa banyak uang dan saya satu-satunya orang di kampung ini yang punya motor. Jadi kalau bertobat nanti saja deh. Dia pergi meninggalkan Pak Jonadu. Dia ketemu teman-temannya di sekitar daerah Nekoten situ. Mereka sedang duduk di dekel-dekel saudara. Dan dia bersaksi, dia bilang, tahu Sonde, tadi dia ketemu dengan Om John, itu dia bilang apa? Lu harus bertobat. Dia bilang, weh mana mungkin beta bertobat? Pekerjaan ini menghasilkan uang. Beta satu-satunya anak muda di Nekoten yang punya motor 23, 30, 40 tahun yang lalu. Dia ketawa dan semua tertawa. Akhirnya saudara tahu, dia gas dia punya motor menuju Oepura. Di tanjakan kali Oepura saudara itu menuju gereja Immanuel. Waktu itu jalan masih batu-batu. Om John saksikan. Saudara tahu, ada trek besar yang muat batu hutan. Tiba-tiba trek ini saudara remnya putus blong saudara. Lari naik itu anak muda, mati ancur dari motor-motor saudara. Langsung mereka dengar saudara, mereka sampaikan kepada Om John. Om John langsung pergi berdiri depan dia punya peti mati. Om John berkata, kamu punya kairos dalam hidupmu, tapi kamu tidak mau bertobat. Ternyata tidak tahu bahwa detik ini pun juga engkau dipanggil oleh Tuhan. Saudara lihat, ada orang yang dengar Injil mau bertobat. Tapi ada juga yang dengar Injil tidak mau bertobat. Tapi apapun itu konsekuensi, saya dan saudara harus tetap beritakan Injil. Ada amin? Karena saya yakin tanggung jawab saya dan saudara memberitakan Injil. Beri tepuk tangan saudara-saudara. Belajar seperti Nabi Yeskiel. Di pepuangan sekalipun dia bersaksi tentang Injil. Belajar tentang Paulus, dimanapun dia berada, beritakan Injil. Saya percaya ada banyak orang yang menolak, tapi ada banyak orang juga yang akan percaya kepada pemberitaan Injil. Penjara menghasilkan kemajuan Injil bagi banyak orang Kristen. Saya yakin kalau banyak orang Kristen bersaksi, akan banyak orang yang bertobat dan semakin mengenal siapa itu Kristus dan Tuhan. Kalau kita disembuhkan, kita bisa cerita tentang dokter yang hebat yang bisa tahu penyakit kita dan kasih obat. Tapi kalau kita diselamatkan, kita periksa tentang satu orang yang mampu menyelamatkan saya dan saudara. 2000-an tahun yang lalu, dia sudah mati di Kalvari dan dia sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dan keselamatan tersedia bagi setiap orang yang mau percaya. Amin. Kesaksian kedua yang menjadi berkat bagi kita adalah pemenjaraan Paulus menghasilkan orang-orang Kristen semakin berani bersaksi tentang Injil. Ayat 14 Filipi 1 berkata, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah
dengan tidak takut. Ternyata keberanian Paulus itu tertular kepada orang-orang Kristen. Waktu dulu mereka tidak berani, tapi ketika Paulus ada di penjara, justru keberanian Paulus itu tertular kepada orang-orang Kristen, kepada gereja-gereja yang diinjili oleh Rasul Paulus. Saya catat saudara, yang pertama adalah Paulus mendengar keberanian jemaat Filipi bersaksi tentang Injil dari satu orang namanya Epafroditus. Lihat Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 6. Alkitab berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Saudara tahu ada 3 tugas gereja atau 3 tugas gereja. Yang pertama koinonia, persekutuan. Yang kedua adalah diakonia, pelayanan kasih. Dan yang ketiga adalah marturia atau penginjilan. Saudara tahu ini jemaat Filipi adalah jemaat yang memenuhi 3 tugas gereja. Dari pertama mereka dengar Injil, mereka pelihara Injil itu. Bahkan sampai Epafroditus berjumpa dengan Paulus di penjara, Epafroditus bersaksi, "Bapak Paulus, jemaat Filipi adalah jemaat yang tekun dalam persekutuan Injil. Mereka bersaksi tentang Injil. Mereka berani menyaksikan tentang Kristus." Kitab Wahyu berkata, ada begitu banyak daftar orang yang ada di neraka. Tapi orang yang menjadi daftar pertama adalah orang yang apa saudara-saudara? Penakut. Coba lihat kiri kanan tanya, kamu penakut atau pemberani? Oma Saleh selalu bersaksi kepada saya, Oma kalau mau datang gereja, setiap kali naik angkot pasti penginjilan, saudara. Kalau ada sopir konjak yang bisa merokok, Oma Saleh pasti apa? Penginjilan. Saudara berani penginjilan orang di atas angkot? Pak saudara bilang, beta togor dia, beta mata dapat tusuk dari rokok sambatan. Tapi saudara-saudara, saya percaya Injil itu akan membuat orang berani loh. Tidak heran Yesus pernah berkata, kalau kalian diserahkan, kalian tidak perlu takut. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan memberikan perkataan-perkataan untuk berani bicara Injil. Makanya saya kalau khotbah di mana, saya tidak akan pernah pele-pele. Orang khotbah bilang, saya ngomong firman keras. Kemarin saya khotbah di satu persekutuan doa, banyak orang, hampir 100 orang. Habis khotbah ketua persekutuan doa bilang, "Pak Andre, tadi ngomong keras bagus. Nanti saya undang lagi ngomong lebih keras lagi." Kenapa? Karena memang Injil harus diberitakan dengan jujur. Amin. Kalau Injil bicara tentang dosa, ya bicara tentang dosa. Kalau Injil bicara tentang berkat, maka bicara juga tentang berkat. Paulus berkata lanjut, saudara-saudara, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Coba buka Filipi 2 ayat 13. Coba di belakangnya. Kita baca firman Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi yang bikin kita bisa berani bersaksi diri kita atau Tuhan? Tuhan. Makanya orang kalau tidak dipenuhi Roh Kudus itu penakut loh. Jadi salah satu tanda orang Kristen dipenuhi Roh Kudus itu berani bicara Injil. Jadi
saya sudah bisa berbahasa roh. Betul, tapi itu bukan satu-satunya tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Salah satu tanda yang paling gampang adalah orang berani bersaksi tentang Injil. Amen. Dia duduk dengan orang-orang di pesta, dia bilang, "Lepas sudah tobat sudah. Mau mencek mabok model begini mati, mau semua neraka." Iya Pak Andre, iya bagian kan pendeta, kita kan bukan pendeta. Kita bersaksi sementara kita bola balik di sini. Loh, saudara kalau punya Roh Kudus tidak akan pernah takut. Jangan takut kehilangan nyawa. Ada amin. Kita punya 2 kewarganegaraan, Indonesia dan apa saudara? Surga. Kalau saudara mau masuk surga harus apa? Ya mati dulu toh. Loh iya. Ada yang takut mati di sini? Loh saudara, kalau takut mati saudara tidak akan sampai surga. Kalau Tuhan datang saudara belum mati. Tapi kalau Tuhan belum datang dan usia kita mungkin karena sakit dan kita mati saudara, itu sesuatu yang normal. Jadi selama ada kesempatan, ayo bicara Injil. Orang aja tidak percaya Yesus, apalagi saya dan saudara. Tapi memang saya dan saudara harus berani beritakan Injil. Jangan tunggu sekolah teologi, STH, sekolah Alkitab baru bicara Injil. Jangan, terlambat. Saudara bersaksi dulu di beta di bangsa, beta dulu. Beta pekerja mabok, rokok, main judi, pancuri, selingkuh, berzina. Tapi ketika beta ketemu Tuhan, Tuhan rubah beta punya kehidupan. Tahu saudara ngomong, saudara tahu ini bahasa Ibraninya, ini bahasa Yunani ini. Orang tidak akan mau dengar saudara. Maka saya ingat kurang lebih sekitar berapa tahun yang lalu, saya sudah 2008, dosen perjanjian baru saya berkata begini. Ketika kalian tanya orang tidak tanya bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu apa? Tapi jemaat hanya minta untuk diajar tentang firman. Jemaat hanya minta untuk apa? Dikunjungi ketika sakit. Jemaat hanya minta ketika dia lemah, dia minta didoakan. Itu penting saudara, tapi bukan yang paling penting. Jadi ketika kita bicara Injil, bicara kehidupan kita. Tuhan rubah beta hidup. Aduh, Natal tahun lalu itu beta ada di daycare. Tapi Natal ini tahun beta bersyukur ada di mana saudara? Gereja. Sampai rubah. Tuhan yang rubah. Saudara ajak. Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau aku masih diberikan hidup, maka pekerjaanku adalah apa? Memberi buah. Ada kesempatan bicara Injil. Amin. Jemaat Filipi berani bicara Injil. Bagaimana kita bisa berani? Ya bergaul dengan firman tiap hari. Baca firman tiap hari. Ini sudah tanggal 3. Saya percaya saudara berhasil setiap hari pasti bagus. Dan saya percaya kalau saudara berhasil setiap hari, baca Alkitab setiap hari, renungkan, lakukan, itu menjadi modal untuk saya dan saudara bersaksi. Karena setiap hari kita diisi dengan firman, maka ketika kita diisi, kita pun juga harus membagikan firman Tuhan kepada banyak orang. Yang kedua saudara, yakni Paulus mendengar kebenaran bagaimana orang-orang yang ada di jemaat Kolose, mereka berani beritakan Injil. Lihat Kolose 1 ayat 3 sampai 8. Alkitab berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang apa saudara? Imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap orang kudus, semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang. Di mana saudara? Bagaimana Injil itu bisa berkembang saudara dunia?
Ya bicara dong. Amin. Ada satu rumah makan baru di Kota Kupang, lagi viral. Kenapa dia punya restoran makanannya viral? Karena semua orang yang pergi makan, saudara, video dan foto. Akhirnya restoran baru ini, saudara, viral. Orang makan, saudara, antri. Mengapa demikian? Karena dari mana? Mulut ke mulut. Nah, kita juga, saudara, Tuhan berikan mulut untuk bersaksi. Bukan mulut untuk cerewet sembarangan. Bukan mulut untuk gosip orang, fitnah orang. Tapi mulut untuk bersaksi. Saudara kerja, saudara ketemu teman, saudara tanya, hari Minggu di mana? Hari Minggu beta kayaknya tidur aja capek. Sudah. Hari Minggu datang di gereja ibadah jam 9. Bisa? Gampang? Gampanglah. Nanti dia tidak mau hadir, tidak apa-apa. Minggu depan ketemu dia apa, saudara? Ajak lagi. Kalau nanti orang jadi jengkel dengan saudara, dia bilang, daripada nanti beta karena diajak tiap hari dan dia, lebih baik hari Minggu beta kemana? Ke Kupang Praise. Betul? Karena apa? Karena dia sudah bosan dengan ajakan saya dan saudara. Dia datang di tempat ini bukan kebetulan. Sedang pujian penyembahan, dia dijamah oleh hadirat Tuhan. Dia bertobat. Ketika dia bertobat, siapa yang salah satu punya jasa yang membuat dia jadi orang percaya? Saya dan saudara. Tuhan yang bekerja, tapi karena kita yang mengajak, maka dia bisa ada di gereja. Saya yakin orang tidak akan bisa berseru percaya kalau tidak ada orang yang diutus untuk mengajak orang untuk datang kepada Tuhan. Ada amin? Itu modal saya dan saudara. Nah, jemaat Kolose melakukan demikian. Ayat 7, saudara, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam hamba biasa. Tapi Epafras adalah orang yang rajin beritakan Injil di jemaat Kolose. Bahkan lewat jemaat Kolose banyak orang seluruh dunia dengar Injil. Masih ada waktu untuk saya dan saudara bicara Injil. Amin. Masih punya waktu. Jangan tunggu-tunggu untuk bicara Injil. Di mana ada kesempatan bicara Injil. Saya selalu orang undang untuk khotbah. Saya tidak pernah yang namanya bilang, saya khotbah, kasih saya persembahan, kasih segini. Tidak pernah. Orang tanya, Pak Andre, kalau khotbah, kasih persembahan, kasih berapa? Saya tidak pernah minta persembahan kasih. Karena saya tahu, kesempatan beritakan Injil, itu tidak selalu ada. Selama ada kesempatan beritakan Injil, beritakanlah Injil. Amin. Ini tugas saya, tugas saudara. Ketika kita mati, Tuhan tidak tanya, lu punya gelar berapa banyak. Ketika kita mati, Tuhan tidak tanya, lu punya rumah berapa mewah. Ketika kita mati, Tuhan tidak tanya, lu punya gaji tabungan berapa banyak di bank. Tapi ketika kita mati, Tuhan tanya, berapa jiwa yang sudah lu bawa kepada surga. Itu yang Tuhan tanya. Kalau ada kesempatan hari ini, ayo beritakan Injil. Amin. Sekalipun ditolak, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang menerima pun juga, puji Tuhan. Ayat terakhir, mari kita baca sama-sama, saudara. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10. Bangkit berdiri, saudara-saudara. Pemain musik maju cepat. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10. Mari perhatikan firman Tuhan. 1, 2, 3. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang memberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi apa? Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan
yang jaga. Beri tepuk tangan saudara-saudara kepada Tuhan. Amin. Masih ada kesempatan. Di bulan Desember ini bulan Natal. Dimanapun saya dan saudara berada, mari beri tangan Injil. Saya yakin akan ada banyak orang yang bertobat ketemu dengan Tuhan di bulan Desember ini.